Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini saya akan memberikan yaitu FR yaitu pada hari Jumat ya, 4 September tahun 2020 kemarin. Yaitu FR dari kawan-kawan yang ini tes di Gorontalo ya teman-teman sekalian. Yang mana di sini dia membagikan yaitu ada beberapa contoh-contoh soal pedagogik. Namun di sini dia hanya mengasih yaitu sedikit ya, tidak ada pilihan A, B, C dan E-nya. Nah, di sini ada yaitu pedagogik. Nah, pedagogik ini yang pertama silabus, komponen yang ditanya ya. Ya, ini ditanya kemarin itu untuk pedagogik itu silabus, komponen-komponen silabus. Jadi teman-teman sekalian harus memahami apa saja komponen-komponen dari silabus ya teman-teman sekalian. Itu kan ada nomor, ada pertama itu ada mapelnya, ada atasnya sudah itu ada nomornya, nama sekolahnya, KI, KD, keterangan itu ya. Harus silakan teman-teman buka lagi silabus dan hafal yaitu komponen-komponennya. Yang kedua itu yaitu komponen prota terdiri dari. Jadi teman-teman juga harus menghafal yaitu komponen dari prota ya. Terus yaitu komponen promes. Emang kemarin itu memang masuk semua ini ya teman-teman. Mirip semua ya. Jadi komponen promes yaitu program semester dan komponen program tahunan itu kalian harus memahami. Ya, ingat dulu itu ada Mimin mendapatkan yaitu soal-soal yaitu ada kaldik juga masuk ya. Kaldik itu tujuannya untuk apa seperti itu. Ingat, hafal ada kemarin di materi Mimin yaitu di part pertama ya, di soal-soal pedagogik yang part pertama itu ada. Terus faktor yang paling menentukan dalam penentuan alokasi waktu. Ingat, penentuan alokasi waktu itu kan sering kita lihat yaitu di mana di alokasi waktu itu ada beberapa komponen kan. Yang pertama itu di situ ada nama sekolahnya, instansinya, kelas, semester berapa. Sudah itu ada waktunya. Misalkan pelajaran agama di SD yaitu 4 jam. Jadi 4 jam, mengapa pelajaran agama itu 4 jam seperti itu? Nah, pertanyaan teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memahami juga yaitu kenapa alokasi waktu dalam setiap pembelajaran itu ada yang 2 jam, ada yang 4 jam seperti itu ya. Biasanya yaitu kalau kemarin Mimin menjawab yaitu karena alokasi waktu itu menentukan jumlah pertemuan kita atau dan juga mata pelajaran ya teman-teman. Kalau mulok itu ada yang 1 jam, ada yang 2 jam ya teman-teman. Lanjut ke FR yang nomor 5. Banyak penilaian, contoh kasus. Ini soal 1 katanya, seorang guru memberikan nilai tinggi kepada keponakannya meskipun tidak pintar, sementara teman yang pintar dikasih nilainya kurang. Nah, jadi di sini ada contoh kasus, misalkan si Tini, guru Tina memberikan nilai kepada Tini dengan nilai 90 karena Tini yaitu adalah keponakannya, sedangkan Tina memberi nilai kepada Agus misalkan nilainya 85 karena padahal di situ Agus lebih pintar daripada Tini. Nah, di sini yaitu guru itu melanggar prinsip penilaian apa seperti itu ya. Ya, ingat itu melanggar prinsip penilaian. Kalau tentang keponakan dia tidak memberi nilai dengan hatinya, tidak memberi nilai dengan hasil, tetapi dia memberi nilai dengan perasaan karena masih keponakan, jadi dia kasih nilai tinggi, yaitu melanggar prinsip penilaian objektif ya. Terus nomor 2 itu yaitu wali murid protes kepada guru terhadap nilai anaknya, namun guru dapat memberi, maksudnya ya, dapat memberi ibaratnya itu memberi bukti bahwa anak ini memang dapat nilai-nilai seperti ini. Wali murid protes, jadi guru itu harus memberikan bukti kepada wali murid tadi. Jadi guru itu sudah memenuhi yaitu prinsip
penilaian apa seperti ya, masuk ya, itu juga masuk ya. Ini sudah Mimin jelaskan juga, lihat di part 1. 6 yaitu evaluasi sumatif dan formatif, perbedaannya apa? Ingat, sumatif dan formatif. Kalau sumatif itu proses penilaiannya misalkan di pertengahan, seperti ujian-ujian harian gitu ya. Kalau prinsip formatif itu yaitu akhir tahun, misalkan ujian semester. Nah, itu namanya penilaian evaluasi ya. Sumatif dan formatif, perbedaannya itu apa? Ya, itu perbedaan sumatif dan formatif itu perbedaan waktu yang tentang dikasihkan guru seperti itu. Kalau ada yang perbedaannya itu sangat jelas ya. Karena itu ada guru hanya memberikan, guru langsung membeli nilai pada saat seperti ulangan harian, sudah itu mengerjakan PR, itu namanya satu. Sudah itu yang formatif itu guru itu memberikan nilai pada saat ujian nasional, ujian sekolah, ujian akhir semester, seperti itu ya teman-teman. Terus nomor 7, program remedial dan pengayaan, contoh kasus. Nah, ini masuk ya teman-teman sekalian. Program remedial dan pengayaan ini yang mana, yaitu kita disajikan nanti itu ya teman-teman, ada beberapa siswa seperti itu ya, siswanya kurang memahami, ada yang tidak bisa mengerjakan beberapa soal. Sudah itu kita harus memberi remedialnya dengan apa seperti itu. Sedangkan ada beberapa 8 siswa seperti itu memahami soal itu. Nah, pengayaan untuk siswa ini apa itu ya. Jadi di sini teman-teman itu ada penilaian dari ya. Ibaratnya kalau kurang dari 50%, misalkan lebih dari 50%, maka dengan memberi remedialnya yaitu pengulangan. Kalau dia kurang dari 50%, maka memberi remedialnya itu dengan cara ada, kalau yang teman sejawat itu ya kurang dari 50%. Kalau yang kurang dari 20% itu yaitu pendampingan dari guru ya, langsung itu ya. Lanjut FR yang soal PAI ya. Nah, kali ini Mimin akan memberikan beberapa soal PAI. Mimin beri 5 ini ya. Disajikan sebuah ayat surat Al-Furqan, ayat 32. Pertanyaannya, hikmah diturunkan ayat Al-Quran secara berangsur-angsur. Ya, ingat hikmahnya itu kenapa? Untuk meneguhkan hati Rasulullah, itu jawabannya. Sudah itu disajikan potongan ayat An-Nisa ayat 11 tentang waris. Diminta untuk menyebutkan bagian waris dari ayat-ayat berikut. Ingat, disajikan ayat seperti ya. Fa in kunna nisaan fauqas nataini falahunna sulusa ma taroka. Jadi ada, kita harus menunjukkan berapa hak waris bagi perempuan itu ya, dan hak waris dari bagi laki-laki itu. Terus dibuat contoh kasus seorang diminta untuk menjadi saksi dalam persidangan. Kita itu diminta menyebutkan ayat yang memerintahkan agar menjadi saksi yang adil. Katanya di sini dia pilih jawabannya berisi potongan ayat A sampai E, itu ayat semua. Jadi kalau saya tadi banyak jawabannya potongan ayat Al-Maidah ayat 8 katanya. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwa minallahi suhada, katanya kan, bil qisti itu ya. Kalau kawan punya jawaban lain silahkan, kalau takut jawaban saya salah katanya. Terus nomor 4, ada penelitian yang menyatakan bahwa sel kanker akan mati jika sering dibacakan ayat Al-Quran. Pilihan potongan ayat A sampai E, dia lupa ya, dia kasih ini saja gambaran soalnya. Sudah itu disajikan satu hadis, kemudian diminta untuk menentukan yang digaris bawahi termasuk unsur sanad, matan, rawih. Nah, ini masuk semua berarti ya teman-teman sekalian. Mana nanti dia dijadikan hadis, kita digaris bawahi, nah itu termasuk sanad atau matan atau rawih. Kalau guru agama pasti tahu nih ya. Sudah itu nomor 6, tajwid ada 4 ayat katanya. Kita diminta menentukan ayat pada
nomor beberapa yang terdapat bacaan qala kubro. Salah satunya ayat yaitu ya itu ada ayat Al-Falaq yang masuk ya katanya ya tadi ya. Jadi teman-teman harus mengerti juga tentang tajwid. Ingat, ini tidak semua masuk seperti tajwid yang berat-berat itu ya. Jadi kalian harus tahu qala kubro itu apa, qala subro itu apa. Sudah itu disebutkan nanti beberapa itu ada ikhfa seperti itu ya. Izhar itulah tidak yang berat-berat masuk ya teman-teman. Terus nomor 7 disajikan 2 gambar masjid. Nah, masih sama dengan FR yang kemarin katanya. Masjid Cordoba dan Masjid Al-Aqsa. Nanti 2 masjid itu kita disuruh tunjuk itu masjid apa seperti itu ya. Jadi kita harus memilih. Terus nomor 8 disajikan sebuah ayat Al-Quran. Kita diminta menyebutkan yang bukan termasuk sumber hukum dalam Islam. Pilihannya yaitu ada Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan ihtisan. Jadi yaitu yang tidak termasuk dalam Al-Quran yaitu ihtisan ya teman-teman. Yang tidak ada dalam sumber hukum dalam Islam. Kalau Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ijma sahabat, qiyas gitu ya. Terus nomor 9 ditanyakan kedudukan hadis yang kurang lebih. Artinya tidak ada pernikahan kalau tidak ada wali. Pilihannya A. Aziz, B. Masyur, C. Gorib, D. Ahad. Ini yaitu hadis kalau tidak ada pernikahan dengan wali itu masyur ya teman-teman. Karena hadis ini sangat masyur. Terus nomor 10 disajikan ayat Al-Maidah ayat 6 katanya. Surah Al-Maidah ayat 6 diminta untuk menyebutkan urutan rukun wudhu yang sesuai dengan ayat. Nah, di sini masuk ya teman-teman. Jadi rukun wudhu itu yang sesuai dengan ayat Al-Maidah itu ada 4 ya. Pertama membasuh kepala. Sudah itu membasuh muka. Sudah itu mencuci tangan dari tangan sampai siku. Membasuh kepala dan membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki ya. Ingat ada 4 itu yang wajib. Nanti jangan terjebak. Terus disajikan ayat Quran At-Taubah ayat 103. Diminta untuk menjelaskan perbedaan zakat dengan pajak. Pilihannya lupa, tapi jawaban saya tadi zakat berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan harta. Ya, itu yang zakat ya. Kalau pajak tidak ya. Jadi nanti diberi apa namanya itu, kita itu diberi beberapa pilihan apa perbedaan dari zakat dan pajak itu. Jadi teman-teman harus memahami apa itu pajak dan apa itu zakat ya. Ini sebenarnya soal-soalnya ini kalau kita pelajari insya Allah ya teman-teman, dalam santai itu dimudahkan. Amin. Nomor 12, negara kita bisa menjadi aman dan bebas dari kejahatan atau kriminal apabila ada jaminan kepastian hukum, B. ada jaminan kesejahteraan, D. jaminan pemenuhan kebutuhan hidup. Lupa dia. Jadi teman-teman harus tahu ya di sini ya. Menjadi aman dan bebas dari kejahatan kriminal adalah adanya jaminan kepastian hukum dan adanya jaminan kesejahteraan seperti itu ya, agar negara itu bisa menjadi aman. Terus nomor 13, kunci keberhasilan Khalifah Utsman karena A. membuat undang-undang, B. mentaati undang-undang, C. menegakkan undang-undang, D. lupa ya. Jadi di sini kunci keberhasilan Khalifah Utsman ini ya teman-teman, dia hanya memberi peraturan atau menghukum seseorang itu dengan menegakkan undang-undang. Jadi di sini dia tidak bang pilih ya, apa antara keluarga ataupun itu, dia harus mengikuti undang-undang tersebut. Nomor 14, ahli pengusaha yang sukses berminat memberikan hibah sebuah masjid kepada ustadz, maka status hukumnya A. sah karena tertolong sesuatu yang bisa dimanfaatkan, B. dan C sah tapi alasannya lupa, D. batal karena tergolong suatu yang tidak boleh dimiliki. Ingat, harus teman-teman harus mengerti yaitu tentang hibah ya, wakaf dan sedekah itu masuk ya teman-teman. Nomor 15, contoh kasus tayamum dengan tepung. Nah, banyak keluar di FR ini ya. Dengan tepung itu dia itu nanti ada sah karena ini. Jadi tepung ini dengan tepung ini yaitu tidak sah teman-teman kalau saya jawab kemarin.
Karena ada alasannya itu, ada yang tidak sah dengan alasan ini, tidak sah karena tayamum dengan tepung ini, tepung itu sudah difermentasi atau sudah bercampur dengan zat-zat lain ya teman-teman sekalian, jadi tidak sah. Ya, itu dulu teman-teman sekalian. Ibaratnya di sini nanti misalkan ada yang berminat atau ingin saya membuatkan soal ini, silakan komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan di komen serta dibagi kepada teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.